Halo semua, selamat datang di NK Film dan kembali lagi di plot drama Please Feel at Easy Mr. Ling Part 5. Melanjutkan part sebelumnya, Ansin pun ketakutan dan naik ke lantai 2 tempat ia bekerja. Di tangga ia hampir saja tak dapat melarikan diri karena sudah ditahan oleh Duming yang sudah kalap. Tapi tiba-tiba Ansin langsung menampar Duming dan segera lari memasuki sebuah ruangan dan langsung mengunci pintunya. Duming terus saja berteriak dan meminta Ansin membuka pintunya. Kemudian Duming mematikan lampu ruangan tersebut untuk membuat Ansin merasa takut. Dan benar saja Ansin terlihat gemetar dan sangat ketakutan. Ia trauma pada kegelapan dan seketika teringat ibunya dulu saat melompat dari jendela dalam keadaan gelap seperti itu. Saat Duming berhasil masuk dengan mendobrak pintu, Ansin pun hampir pingsan tidak sadarkan diri, tetapi secara tiba-tiba Ling Yu datang di saat yang tepat dan langsung memukul Duming dari belakang. Dalam keadaan Ansin yang nyaris hampir pingsan, ia pun sempat melihat kedatangan Ling Yu yang menolongnya. Ling Yu pun langsung mengangkat Ansin dan membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Ling Yu membawa Ansin ke dalam kamar dan menemaninya sampai ia tersadarkan diri. Pada saat Ansin sadar, Ling Yu mencoba menenangkan Ansin dan Ling Yu pun menjelaskan mengapa ia bisa berada di tempat Ansin bekerja tersebut karena khawatir Ansin tak kunjung pulang dan tidak ada mengirim pesan apapun. Maka dari itu Ling Yu pun menyusul ke tempat Ansin bekerja. Ling Yu pun meminta Ansin untuk berhenti bekerja dan ia berjanji akan menjaga Ansin, tetapi Ansin menolaknya dengan baik. Keesokan harinya Ansin tetap pergi bekerja seperti biasa, tetapi terlihat ia masih trauma saat mengingat kejadian yang menimpa dirinya semalam. Kemudian Ansin masuk ke dalam kantornya. Rekan kerja Ansin langsung memberitahu bahwa Duming telah dipecat karena memalsukan dokumen perusahaan dan menerima suap. Entah kenapa semua rekan-rekan kerja Ansin menjadi bersikap baik kepada Ansin. Ia pun mendapat banyak hadiah di dalam loker pribadinya. Setelah Ansin selesai bekerja, ia pun kembali ke rumah dengan membawa semua hadiah yang ia dapatkan di kantor tadi dan menceritakan hal yang terjadi hari itu kepada Ling Yu. Ternyata apa yang terjadi pada Ansin pada hari ini adalah berkat Ling Yu. Keesokan paginya ketika Ansin keluar dari kamarnya, ia duduk bersama Ling Yu di sofa dan tak sengaja menemukan amplop di bawah sofa yang ternyata itu adalah milik Ling Yu. Ansin bercanda dan terus memegang amplop tersebut, lalu Ling Yu pun berusaha untuk merebutnya. Akhirnya Ling Yu menarik Ansin sampai ia terjatuh di atas tubuh Ling Yu dan terjadilah. Mereka berdua merasa malu sampai-sampai membuat keduanya sulit untuk berkata-kata. Lalu Ansin pun masuk ke kamarnya. Saat di kamar ia membayangkan kembali kejadian yang baru saja terjadi dan membayangkan jika pangeran di komiknya adalah Ling Yu. Kemudian Ansin pun pergi keluar rumah dan ia menelpon Yoyo sahabatnya. Yoyo menanyakan bagaimana perkembangan hubungannya dengan Ling Yu dan Ansin mengatakan bahwa sekarang ia sudah mulai sedikit menyukai Xiaoba. Pada saat asyik menelpon, Ansin sedikit terkejut karena tiba-tiba Duming telah berada di hadapannya. Sementara Ling Yu yang berada di rumah merasa cemas karena Ansin belum pulang juga padahal sudah larut malam. Lalu Aili, sekretaris Ling Yu, datang menemuinya dan memberitahu bahwa akan ada rapat penunjukan CEO yang baru malam ini, dan meminta Ling Yu untuk datang, karena jika tidak maka semuanya akan terlambat. Di sisi lain Duming meminta maaf kepada Ansin dan mengaku khilaf serta menyesali perbuatannya. Ansin menerima permintaan maaf Duming, karena di masa lalu ia juga pernah menyakiti hati seseorang. Kemudian Duming malah tampak menyalahkan Ansin. Ia mengatakan bahwa apa yang terjadi padanya sekarang ini adalah karena ulah Ansin yang telah menyakiti perasaannya, termasuk ia dipecat dari perusahaan. Duming pun kembali emosi dan menculik Ansin dan menaikkannya ke dalam mobilnya. Saat akan menghidupkan mobil, tiba-tiba Ling Yu datang dan langsung melempar Duming keluar dari mobilnya. Kemudian Ling Yu pun segera menyelamatkan dan mengeluarkan Ansin dari dalam mobil dan berusaha menenangkannya. Saat akan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Duming menyerang Ling Yu dari belakang. Pertarungan antar kedua pria ini pun tak terhindarkan. Kemudian Duming memukul kaki Ling Yu yang membuat Ling Yu terjatuh dan mengerang kesakitan.
Tetapi akhirnya Ling Yu pun kembali berhasil mengalahkan Duming. Setelah itu Ling Yu pun pingsan tak sadarkan diri. Ansin pun langsung menghampiri Ling Yu. Dan di saat yang bersamaan Aili pun tiba di tempat tersebut, lalu membawa Ling Yu langsung masuk ke mobil. Di perjalanan Ansin terus saja menatap Aili. Aili memberitahu Ansin bahwa mereka bukanlah pasangan dan tidak ada hubungan apa-apa. Ling Yu bahkan orang yang telah menyelamatkannya. Sesampainya di rumah, Ling Yu mengucapkan terima kasih kepada Aili yang telah mengantarnya pulang. Kemudian Ansin menanyakan bagaimana kaki Ling Yu bisa tiba-tiba menjadi kuat. Dan Ling Yu menjawab bahwa ia bisa berdiri kuat karena nalurinya untuk bisa menolong ketika Ansin berteriak. Saat mereka sudah berada di dalam rumah, Ling Yu berjanji tidak akan membiarkan ini terjadi lagi kepada Ansin. Pada scene yang berbeda, Sin Er tidak mendapat dukungan dari ayahnya untuk mendekati putra keluarga Ling. Pada saat yang bersamaan Aili menginformasikan kepada Ling Yu bahwa Ling Feng mulai bergerak untuk menentukan pemegang saham. Ketika Ansin pergi bekerja, Ling Yu juga keluar rumah untuk bertemu dengan Aili di sebuah hotel dan ia juga terlihat membeli seikat bunga. Ketika Ling Yu pergi ke tempat itu, Ansin yang sedang mengantarkan paket di hotel tersebut tanpa sengaja melihat Ling Yu. Sedikit curiga, Ansin pun mengikuti Ling Yu. Dan secara bersamaan Ansin juga melihat Aili pergi ke lantai hotel yang sama dengan Ling Yu. Tentu hal tersebut membuat Ansin berpikir yang tidak-tidak. Di dalam kamar hotel terlihat Aili yang memberitahukan kabar terbaru soal rapat pemegang saham serta soal rencana pergantian CEO yang baru. Aili meminta Ling Yu agar segera pulang. Sementara itu Ansin terus kepikiran apa sebenarnya hubungan Ling Yu dan Aili sejak melihat mereka tadi di hotel. Sepulang dari hotel, Ling Yu dan Aili pun pergi ke acara rapat pemilihan pemegang saham perusahaan. Dan betapa terkejutnya semua orang di rapat tersebut melihat kedatangan Ling Yu. Demikian plot cerita drama Please Feel at Easy Mr. Ling kali ini, episode 5, sekaligus mengakhiri video kita kali ini. Tetap terus tonton episode selanjutnya dari channel ini. Jangan lupa klik like, komen dan subscribe jika kalian suka dengan konten-konten kami, dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang telah menonton video kali ini. See you in the next video.